Ini sudah kita buka setengah dari cylinder body hingga cylinder head engine baru 155 dari Yamaha. Konfigurasi mesin baru ini menghasilkan torsi naik menjadi 14,2 Nm di 6.500 rpm atau naik 0,3 Nm dibanding dengan engine yang 155 versi sebelumnya, teman-teman. Kalau kita lihat ada dua jalur oli yang dari crankcase menuju cylinder body, teman-teman. Nah, ini kan dari pompa oli di bawah kemudian menuju ke atas ini. Kemudian ada dua jalur ya, kanan kiri ini. Nah, sebelah kiri ini yang menuju ke cylinder head, ke area camshaft, rocker arm dan lain sebagainya. Nah, yang sebelah kanan ini yang menuju ke hydraulic tensioner. Jadi dari crankcase jalur olinya juga sudah berbeda, ada penambahan jalur oli baru dibanding dengan versi yang sebelumnya. Kemudian dimensi crankshaft juga berbeda dan juga rotor bobotnya lebih ringan dan dimensinya juga berbeda. Itu perbedaan di bagian crankshaft, kemudian rotor magnet dan jalur oli yang ada di crankcase. Nah, kita bergeser ke bagian atas, ada di bagian piston. Di sini teman-teman ada sedikit perbedaan, yaitu di tanda atau marking di kepala pistonnya. Tanda pistonnya sekarang berbentuk segitiga. Untuk arah pemasangannya masih sama menuju ke arah exhaust, teman-teman. Oke, untuk dimensinya sama, tinggi dan diameternya. Nah, ini ada piston yang lain ya. Ini contoh tandanya hanya titik ya, atau lingkaran kecil. Sedangkan untuk di piston terbaru tandanya segitiga, seperti di Lexi LX 155 terbaru. Tentunya ini masih menggunakan 4-jet piston karena strukturnya lebih padat, kemudian bobotnya lebih ringan, lebih kuat, dan juga transfer panas lebih baik. Ini ada penambahan jalur oli baru yang dari crankcase sebelah kanan ini menuju ke cylinder body. Nah, ini menuju ke sini. Ini cylinder body yang terbaru, teman-teman, di Lexi LX 155. Nah, ini ada lubang jalur olinya yang tadi dari crankcase kemudian menuju ke dalam sini. Ini oil in ya, masuk menuju ke sini dan kemudian masuk ke hydraulic tensioner. Nah, ini rumah hydraulic tensionernya, jadi menyatu dengan cylinder body. Dan ini masuk ke dalam sana, nanti olinya membantu peredaman di hydraulic tensioner. Nah, itu ada lubang outnya. Nah, jadi ada oil outnya, lubang jalurnya ke bawah lagi ya, menuju rantai keteng, kemudian ke perampungan yang ada di crankcase. Nah, ini coba saya bandingkan dengan silinder body yang lain, tapi sama-sama di hasil silinder, teman-teman. Nah, ini yang sebelah kiri, ini masih menggunakan auto tensioner yang digunakan di versi sebelumnya. Kalau kita lihat di sini lebih rata ya. Nah, ini dari samping. Oke, itu bedanya. Kalau yang sebelah kanan ini yang menggunakan hydraulic tensioner. Nah, ini untuk rumah hydraulic tensionernya gabung dengan silinder body menggunakan di hasil silinder. Oke, seperti ini. Jadi jalur oli yang dari crankcase tadi itu menuju ke hydraulic tensioner. Nah, ke silinder body sini ada jalur oli masuk, kemudian ada oli keluar di bawahnya untuk mengisi hydraulic tensionernya. Rumah hydraulic tensionernya ini terlihat tebal dan kokoh, teman-teman, di bagian silinder body ini posisinya. Ini yang menggunakan dudukan auto tensioner. Untuk bor kali struknya itu 58 x 58,7 mm. Ini permukaan dalamnya. Keunggulan dari diasis silinder ya tentunya di sini transfer panasnya lebih cepat dibanding yang tipe besi. Kemudian bobotnya juga lebih ringan, teman-teman, lebih meredam getaran dan juga noise, dan juga celah piston dengan silindernya juga lebih stabil untuk celahnya, baik di suhu rendah hingga suhu tinggi, teman-teman. Karena tipe tensionernya berbeda, terlihat jelas ya untuk dudukannya juga berbeda. Di sini ada jalur oli yang tadi dari crankcase menuju ke hydraulic tensioner ya.
Oke, sekarang kita lihat perbedaan bentuk tensionernya. Nah, ini untuk tensioner yang sebelumnya, auto tensioner. Nah, ini seperti ini bentuknya teman-teman. Ini dalamnya ada penekannya, kemudian ada springnya juga. Jadi untuk fungsi tensioner sebenarnya untuk menjaga ketegangan dari cam chain ya, atau rantai keteng, baik di putaran rendah hingga putaran tinggi, agar stabil dan tidak noise. Nah, ini yang menggunakan hydraulic tensioner. Jadi hydraulic tensioner tadi kenapa ditambah jalur oli menuju hydraulic tensioner? Karena nanti akan mengisi ke dalam hydraulic tensioner ini untuk membantu peredaman cam chain ya ketika mesin hidup, sehingga peredaman ke bagian cam chain atau rantai ketengnya lebih teredam ya, karena dibantu peredaman oleh oli mesin. Jadi untuk getarannya lebih kecil, minim vibrasi, rendah gesekan teman-teman, sehingga memaksimalkan putaran mesin sehingga tenaga juga lebih optimal. Nah, ini kalau dipasang seperti ini teman-teman hydraulic tensionernya. Oke, jadi seperti ini nih, kalau ditekan itu nanti oli yang di dalam bisa keluar juga ya, jadi tetap terus terisi karena ada aliran oli mesin. Nah, ini cara kerjanya seperti ini peredamannya. Nah, ini dimasukkan ke sini. Oke, ini ada jalur oli masuk dan ke dalam tensioner, dan ada jalur oli keluar. Oke, bedanya seperti itu dari bentuk dan cara kerjanya teman-teman. Fungsinya sebenarnya untuk menjaga ketegangan rantai keteng juga ya, duanya. Cuma punya keunggulan masing-masing. Oke, bentuknya seperti ini untuk perbedaan yang auto tensioner dan hydraulic tensioner. Nah, kemudian ini satu lagi untuk di bagian camshaft ya. Ini untuk yang terpasang itu yang engine baru 155 XCLX 155 ya. Ini pin duelnya sudah menyatu dengan camshaft untuk dudukan cam sprocket ya, atau gigi sentrik, sehingga lebih kuat dan juga stabil baik putaran rendah hingga putaran tinggi teman-teman. Nah, ini kalau ini yang lama, yang versi sebelumnya ini pin duelnya terpisah ya. Jadi beda di bagian pin duel ya, yang sebelumnya terpisah dan yang sekarang sudah menyatu dengan camshaft. Untuk profil camshaftnya, tinggi camnya dan lebarnya ini masih sama ya dengan all new Aerox maupun all new NMAX. Ya, hanya beda di bagian pin duel. Untuk dudukan cam sprocket yang agar lebih stabil ya di semua kecepatan. Nah, ini yang baru seperti ini. Baik teman-teman, seperti itu review singkat untuk perbedaan engine baru XCLX 155.